Ya guys, jadi langsung aja ini dia nih. Jadi si Fatric V2 begini ya cuy ya. Setelah kemarin itu udah ganti body. Dan ini dia nih. Ini motor pokoknya dari kemarin gue pakai daily use terus ya cuy ya. Kemana-mana pergi ke bengkel dan lain sebagainya, belanja dan lain-lain tuh gue pakai nih motor mulu. Karena emang super duper irit dan super duper enak banget cuy. Setelah gue pakai motor yang berisik mulu ya kan. Jadi pakai nih motor enak banget cuy. Knalpot standar, mesin standar juga. Wah, pol banget deh ya. Dan ini tipis-tipis juga udah mulai cakep ya cuy ya. Tuh udah mulai warnanya tuh. Wih, udah cuy ya, tinggal kita upgrade. Ini dia nih, partnya udah gue readyin, yaitu di bagian pengereman. Karena pengereman dari V2 ini masih full standar dan udah karatan semua tuh cuy ya kan. Waduh, udah sampai begitu ya cuy ya. Nih pokoknya ini masih full standar, kurang enak banget nih yang kiri juga. Kalau bawaan si Vario itu adalah sistemnya bukan ABS tapi kombi brake. Waduh, jadi kombi brake itu disatuin ya cuy ya. Ketika lu mencet rem kiri, kan lama-lama rem kanannya tuh ngikut, terus mencet rem ini belakangnya tuh ikut. Pokoknya kombinasi gitu dah. Gue kurang suka juga dari sistemnya si Vario ini karena gak leluasa. Mendingan sendiri-sendiri aja, kanan-kanan kiri-kiri. Oleh karena itu ntar kita upgrade. Terus juga di bagian bawahnya nih, si kalipernya juga masih standar ya cuy ya. Gue upgrade cuma di area disc aja biar looknya tuh makin padat sama lebih enak lagi. Dan ini dia nih, berkemarin dari si Fatric V1 ya cuy ya. Fatric yang aslinya itu udah upgrade pengereman. Ini kita ganti ke RCB 17mm. Alhasil ini dia nih, yang lamanya nih cuy. Ini udah kita beliin juga kaliper baru, tabung rem baru, bracket dan lain-lain cuy. Langsung aja nih kita bahas dari sini dulu ya cuy ya. Ini pokoknya videonya satu-satu karena sore ini udah lumayan mendung ya cuy ya. Tuh ada yang manjat. Udah musim penghujan cuy. Oleh karena itu kita satu-satu aja bikin videonya. Kaliper terbaru buat si Fatric ya cuy ya. Fatric V2. Gua menggunakan kaliper dari ini dia, KTC yang 2 piston. Nah, kenapa sih gue pakai KTC 2 piston ini? Karena di Fatric itu kan, Fatric yang asli gue pakai 4 piston ya cuy ya. Dan di sini gue pengen bedain yaitu menggunakan yang 2 piston. Ini juga cakep ya, looknya tuh Brembo yang 2P banget ya cuy ya. Detailnya tuh manis dan rapih banget ya guys ya. Mau bling-bling kacung-kacung, paling bujuk kata gue, mantap buat ini. Ntar dipasang di Fatric V2 buat harian. Nah, berhubung juga di Fatric ini, motornya juga motor daily use ya cuy ya, bukan buat kebut-kebutan. Oleh karena itu gue pakai yang 2P ini udah cukup. Karena kalau pakai yang 4P takutnya gue overkill banget cuy. Sedangkan di motor kan gue pakai buat pelan-pelan, makanya 2P udah cukup ya. Nah pokoknya buat kalian yang pengen beli kaliper juga disesuaikan aja motornya tuh speknya apa dan kebutuhannya buat apa. Nih gue kebutuhannya buat daily use. Kalau gue pakai 4P wah terlalu pakep banget, makanya kayaknya pakai ini pun udah lebih dari cukup cuy. Nih terus juga enaknya kalau si KTC ini udah dapat ini juga, dapat bracketnya, katanya juga bagus banget, paten. Terus juga ditambah shock gua kan udah KTC ya, jadi nanti bakalan PNP full. Terus juga di sini gua udah beliin tabung minyak rem dari Bonamisi Racing ya cuy ya. Ini warnanya biru gitu cuy, ya kan, wih cakep banget. Kenapa sih biru? Karena nanti ada beberapa project lah ya, ntar tipis-tipis di area sini gitu. Terus ini ada selang minyak rem. Terus habis itu bracketnya juga warna biru cuy. Tuh. Terus nih di sini gua harus pakein yang namanya ini di bracket spion. Nah, kenapa sih gua pakein ini? Karena ini tuh nanti buat pijakan si spion gua cuy. Kalau yang di kiri kan itu bawaannya dari sini ya, dari motor. Kalau yang ini tuh nggak ada. Makanya nanti kita pakein ini nih buat si spion biar gua tetap bisa pakai spion. Terus habis itu bawaan yang kemarin sih ya, si Hell, cuma kayaknya nanti kita ngambil di switch remnya aja. Ini mau kita ambil, ini tabungnya juga nggak kepake, kita bawa aja nanti. Dan ini dia nih si boxnya. Ini adalah si RCB S1 yang ini udah patah cuy. Jadi ini tuh keran yang ini ya cuy ya, tuh kerannya si Fatric yang sebelah kiri gue tempelin di sini buat sementara. Nanti bakalan kita beliin lagi handle barunya yang 14mm ya cuy ya. Tuh ini tabungnya kemarin nggak gue pasang, ini dusnya dus 17mm sih ya. Si RCB ini bakalan kita pakein. Nah tapi ada yang kurang guys, yaitu adalah selang rem. Selang rem tuh gue belum beliin, abis itu sama yang sebelah kiri. Nah jadi sebelah kirinya kita pengen codean nih cuy di Ciracas ya cuy ya. Walaupun cuaca mendung, cuma nggak apa-apa lah, kita terabas aja. Padahal motor baru dicuci, baru aja kinclong, cuma nggak apa-apa, namanya musim penghujan, tetap kita saben hari harus nyuci. Kita pengen codean dulu nih cuy buat handle sebelah kiri, sama nanti kita mampir di toko di Raya Bogor buat beli si selang rem. Abis itu udah sih ya, kayaknya nggak ada yang dibeliin lagi karena bracket udah. Oh iya, sama minyak rem. Nah minyak rem kayaknya gue nyetok juga deh di sini. Ada nih minyak rem warna kuning Preston. Berarti tujuan kita hari ini tuh yang pertama pengen beli dulu si selang rem. Gue pakai yang biasa aja, pakai TDR kali ya. Habis itu kita codean ini rem sebelah kiri ini udah parah banget cok, udah oglak. Baru deh kita ke Fatric Garage buat pasang ini semua cuy. Let's go.
Alright guys, jadi sekarang kita udah sampai di Patrick Garage ya cuy ya. Ini si Patrick udah lengkap semua ya cuy ya. Si Petruk dan ini ada Patrick. Patrick ini peleknya beda. Dari depan mah sama persis doh ya kan. Ininya pertama warnanya sama. Iya sama. Ini juga nih karbon warnanya hitam bilet juga ya kan. Cuma kalau dari samping lu tinggal beli pelek oranye dah. Kalau pelek oranye ya di jalan nih udah Bang Mael. Oh iya Patrick V3 ya. Dan kita masang ini nih seperti yang tadi udah dijelasin. Ini dari si Patrick V1 kita oper aja ke sini. Ini tadi kita beli ini juga nih di selang rem TDR ya guys ya. Karena yang apa ya budget pelajar aja lah, harga 90 ribuan yang cocok cuma ini dan yang pasti awet karena di Patrick gue udah pakai kurang lebih 4 tahun cuy. Terus nah ini tadi kita COD-an Banda di Facebook dapat murah banget ya kan. Waduh. Yang sebelah kiri ini masih bagus banget cuma ininya aja sih agak pudar, aman lah ya. Ini dapat remnya juga. Ntar tabung kita pakai yang ini, minyak rem dan sekalian ntar mau ganti oli juga. Olinya Patrick ini ya buat harian yang murah-murah aja cuma 45.000. Bedeh. Nih, ntar mau pasang di Patrick V2 biar pengereman enak. Oh iya, satu lagi sama kabel. Ntar kita mau pakein punyanya KZR ya guys ya. Supaya biar makin panjang ya cuy ya. Tuh, kita pakaiin kabel rem KZR. Nggak diganti nggak apa-apa, cuma biar lebih enak aja. Soalnya kan gua nggak tahu nih, ini pemilik sebelumnya gimana. Terus habis itu siapa tahu keset, jadi ntar kita ganti ini biar lebih enak. Kayak gitu. Reman kita full upgrade. Bedeh. Ya cuy, jadi sekarang gue udah di rumah lagi ya guys. Dan ini kemarin gue ngefitting ulang lagi ya cuy ya hasilnya. Karena kemarin tuh di bengkel udah buru-buru banget cuy. Malam juga alhasil dapat aja. Dan kemarin gue fitting di rumah lagi bener-bener sampai beres. Jadi kemarin di Patrick Garage itu gue cuma ngeblading doang ya cuy ya. Gara-gara emang gue ngeblading gak bisa sendiri dan ini dia di hasilnya. Gokil, bener-bener perfect banget ya kan. Dan by the way di sini ada 3 vario ya kan. Ada vario Patrick, ada nih si Petruk dan ini siapa nih cuy? Member baru kah? Bukan. Nih vario kru dari Disco Cabers juga. Ini dia. Si Dida ini. Karena si Kosar udah pergi ya. Dan di sini ada kucing juga. Miau. Spesialis Smackdown. Langsung aja nih kita bahas dan kita review hasilnya kayak gini ya cuy ya. Bener-bener kombinasi RCB S1 di vario tuh emang gak pernah salah ya cuy. Nih, ini RCB S1. Terus habis itu si Patrick juga RCB S1 juga tuh cuy. Beda ini 17 mm dan vario temen gue nih juga RCB S1 yang 17 mm juga. Tabungnya sama semua lagi. Nih apakah kita review di YouTube kita karena ini modif-modif simple, budget pelajar dan nih baru kelar juga dia. Tulis di kolom komentar aja kalau kalian setuju kita review. Dan balik lagi, ini dia nih hasilnya. Kalau yang kemarin tuh kan di Patrick ininya hilang ya cuy ya. Alhasil gue beliin di toko orange cuy, ada yang jual gini cuma lumayan harganya sekitar 60.000. Udah beres semua ya cuy ya, hasilnya kayak gini. Terus juga oh ya ntar kita bahas di area kalipernya juga ya cuy. Ini nggak coak sama sekali ya. Jadi bener-bener PNP dan pakai spion juga. Caranya itu gimana? Caranya itu kemarin adalah si master remnya itu gua paksain agak sedikit ke sini ya, sedikit keluar agak ke sini biar dia nggak makan ke sini. Jadi ini perlu dicoak sedikit banget sih ya. Kalau misalnya ngegeser makin ke sini lagi tuh makin aman. Spontana tuh bisa dikesinin lagi biar nggak nyowak di area sini. Jadi ini perlu nyowak sih di sini dalamnya jadi nggak mentok sama klip-klipan. Kalau semalam tuh mentok sama klip-klipan ya cuy ya. Terus habis itu gue di sini pakai adapter spion tambahan lagi buat biar bisa pakai spion nih cuy. Gue pakai yang modelan gini nih. Kalau kemarin tuh kan bracketnya panjang kayak gitu ya. Gue cuma pakai di bagian hitam ujungnya aja. Nah hitam ujungnya itu gue kaitin ke bawah gini nih tuh. Inilah kalian bisa lihat tuh gitu. Udah deh dipakein baut sampai dikencengin. Alhasil jadinya tuh bener-bener pas banget di ujung ya cuy ya. Di ujung sini dan spionnya di ujung sini. Masih ada space buat spion lagi harusnya bisa. Ini udah pas banget dan udah perfect banget sih cuy ya. Ini bener-bener tanpa coak dan wah gokil. Buat tabungnya selangnya. Nih di sini selangnya tuh jadi lebih panjang ya cuy ke sana biar remnya juga nggak begitu keras. Fitment buat di motor si Petruk ya cuy ya kayak gini. Dan kalau misal si V1 ini waktu itu di rejajar ya cuy ya. Jadi masih pakai tuh, masih pakai bracket yang ininya.
Kalau ininya sih juga agak mendem, tapi masih pakai bracket ini. Karena ini gue nggak pakai spion ya, jadinya di sini tuh masih space-nya masih luas. Kalau ini space-nya tuh pas banget. Nah gitu tuh kayak gitu. Bang, kok tiba-tiba warnanya biru? Nah nanti itu bakalan ada konsep dan ada proyekan lagi. Tenang aja guys gitu. Ini dia nih, jadi di kaliper ya guys ya. Tuh ada 3 logo lagi sama dengan kayak punyanya si Fetric V1 ya cuy ya. Jadi stoknya pakai KTC. Terus habis itu ini bracketnya juga bracket KTC, bawaannya dari kaliper, dan ini dia nih kaliper. Terus juga kalau si kaliper ini si selang remnya dia ada di sini ya cuy ya. Fittingannya harus begini nih, L-nya di sini. Dan ini gue pakai TDR ya cuy ya, yang murah-murah aja, yang budget 100.000, budget pelajar. Yang penting hasilnya udah oke. Karbon full. Ini yang 90 cm ya cuy ya. Ini kalau pakaiin nanti baut titanium tuh makin makin kece dan makin mantep lagi ya cuy. Atau nanti ini karena gini ya, di sini nih warna hitam, kombinasinya tuh hitam kayak sini. Silver ini kombinasinya ke sini. Nah harusnya nih ini tuh warnanya ini ya, kita samain nih. Nanti kita cari deh yang warnanya tuh sama kayak gini juga. Bede, samaan nih warnanya nih. Gua di area ini nih. Nah yang sebelah kirinya ya guys ya, yaitu di sini pakai barang second dari Facebook, yang penting fungsi. Hede. Ini buat kabelnya gue ganti juga ya cuy ya ke dalam, jadi biar makin empuk. Nah tips dan trik buat kalian yang udah ganti rem belakang ya cuy ya, terutama yang sebelah kiri, itu kalau misalnya bawaan Vario itu kan combi brake ya, kanan sama kiri. Kalau misalnya kalian mau ganti ini, jangan lupa di belakangnya juga diganti, yaitu kalian beli ini nih per lagi tambahan ya, itu adalah per nilon ya namanya. Karena kalau misalnya nggak dipakein itu tuh dia nggak bakal balik cuy. Jadi ketika diginiin set, dia pasti bakalan diem. Nah ngebalikinnya tuh harus diginiin, harus disentak. Nah itu gue yang kemarin tuh begitu, makanya kayak pas ngerem motor tuh jadi berat banget, jadi sendet-sendet. Nah karena itu tuh nggak pakai yang namanya pernilon, makanya kalian harus pakein tuh, murah sih, sekitar 40 ribuan aja dipakein supaya ngeper cuy sini ya nih. Tuh ya kan, jadi dia mau ngebalik lagi gitu, nggak keset dan nggak seret lah pokoknya. Kadang kan kalau udah ngerem gini jadi apa ya, berat ya, karena ban belakang tuh nggak kunci sama kampas, makanya harus dipakein per itu biar dia bisa ngebalik lagi. Kurang lebih kayak gini ya di proyekan Fetric V2 kali ini. Nih dikit-dikit udah mulai, udah motor harian gue tetap harus rapih ya cuy ya, tetap harus bagus. Itu dia tuh, master rem udah ganti ya kan, udah bukan kotak lagi, udah bukan combi brake lagi. Jadi udah enak banget dan pengeremannya tuh pas. Wah warna biru nyetel gini juga ya cuy ya, gokil. Pengereman udah oke. Jadi next kira-kira kita modif apa lagi nih ya buat si Fetric V2 yang budget pelajar aja dan yang pasti fungsional juga. Tulis aja di kolom komentar. Udah sip, thank you banget buat kalian semua yang udah enjoy. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you guys, dadah.